Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan lagi pembahasan nahwu lanjutan. Sekarang kita sampai pada pembahasan munada. Poin pertama di pembahasan munada, al-munada adalah suatu isim yaqa'u ba'da adatin min adawatin nida, yang terletak setelah salah satu alat untuk memanggil, dan alat-alat yang digunakan untuk memanggil adalah ya, hamzah yaitu huruf hamzah yang di fathah a, dan aya atau haya atau ai. Ya, itu digunakan untuk setiap jenis panggilan ya. Contohnya ya naiman istaiqid, ya wahai orang yang tidur, bangunlah engkau. Kemudian hamzah itu untuk linita'il qarib, untuk panggilan yang dekat, misal contohnya Muhammadu aqbil, wahai Muhammad kemari. Kemudian ayah, wahaya, wa'ai ini adalah digunakan untuk panggilan yang jauh. Ayah Nabil, hal tasma'uni, wahai Nabil apakah engkau mendengarku ya. Ini beberapa contoh untuk jenis-jenis munada. Poin yang kedua, al-munada nau'an. Munada itu ada dua macam ya, bisa dia mansub ataukah dia mabni ya. Jadi i'rabnya munada, statusnya apakah dia i'rab atau mabni. Ada yang i'rab dan dia mansub, bisa juga yang mabni. Yang pertama adalah yunsabu al-munada idza kana mudhafan. Munada itu dinasobkan manakala dia mudhaf ya. Manakala mudhaf, au syabihan bil mudhaf atau syibul mudhaf, au nakiratan ghairu maqsudatin, ataukah nakirah ghairu maqsudah. Jadi ada tiga kondisi di mana munada itu dinasobkan, bisa berupa mudhaf atau syibul mudhaf ataukah dia nakirah ghairu maqsudah. Dan di sini munada itu dinasobkan ya, dianggap maksudnya sebagai objek dari suatu fiil yang tersembunyi, yaitu adalah ad'u, aku memanggil. Misalkan ya Abdullah, ya itu artinya aku memanggil ad'u Abdullah. Fiilnya disembunyikan. Nah, di sini Abdullah ini adalah bentuknya mudhaf ilaih ya. Munada mansub bil fathah karena dia mudhaf. Ya mudhi'il amba, wahai penyiar berita. Jadi di sini mudhi'i itu munada mansub bil ya karena dia mudhaf. Ya toli'an jabalan, wahai pendaki gunung. Ya toli'an adalah munada mansub dengan fathah karena dia syibul mudhaf. Ya rajulan khud biyadi, wahai laki-laki ambillah tanganku. Ya rajulan ini munada mansub karena dia adalah nakirah ghairu maqsudah. Tapi itu tiga kondisi di mana munada atau isim yang dipanggil dalam kondisi mansub. Kemudian yang kedua, dia itu dimabnikan di atas kondisi rofa idza kana alaman au nakiratan ghairu nakiratan maqsudatan ya. Jadi dia dimabnikan di atas kondisi rofa manakala berupa nama ataukah manakala dia berupa nakirah maksudah. Contohnya kita mau memanggil Ali, ya Aliyu, ya Aliyu itu nama yang dipanggil, mabni di atas dhammah ya. Mabni di atas dhammah, mabni itu maksudnya tidak usah di tanwin ya, karena isim mabni tidak menerima tanwin. Ya baik, ya wahai penjual. Baik
Ya ba'iyu nakirah maksudah mabni ala dhamm. Ya syurutiyani, wahai dua orang polisi. Ya qadiruna, wahai orang yang mampu. Nah, ini contoh-contoh untuk di mana munada itu dimabnikan di atas kondisi rofa. Catatan, kita bisa mengerti perbedaan yumkinuna an nudrika al-farqa bainan nakirah al-maqsudah sama nakirah ghairu maqsudah. Jadi apa sih bedanya nakirah maqsudah dan nakirah ghairu maqsudah? Kita tasawwarna syakhsan yastaghith. Nah, misalkan kita bayangkan ada seseorang minta tolong. Fa in kana amamahu rajulun wa huwa yaqsuduhu, jika ada di depan orang yang minta tolong itu seseorang dan dia memang memaksudkan memanggil orang itu, hanya saja tidak tahu namanya, maka itu dia memanggilnya dengan ya rajulu, angkitni, aku tolonglah. Dan ini adalah nakirah maqsudah, nakirah maqsudah, karena orangnya tidak dikenal tetapi sudah diketahui mana maksudnya. Namun apabila orang itu tidak ada di depannya, ya, tapi dia minta tolong siapa saja yang mendengar suaranya, nah yang seperti itu namanya nakirah ghairu maqsudah. Ya, atau mungkin misalkan orang yang punya keterbatasan pandangan, tidak bisa melihat atau buta, dia tidak tahu di depannya ada orang atau tidak, maka dia memanggil dengan ghairu maqsudah, ya rajulan, tolonglah aku. Inilah beda antara maqsudah dan ghairu maqsudah. Catatan yang berikutnya, yulahadu annahu idza kana al-alam awin nakirah al-maqsudatu isman mufradan fa innahu yubna ala dhamm wa la yunawwan. Ya, kalau berupa nama, yang dipanggil itu berupa nama, ataukah dia nakirah maqsudah, isim mufrad, ya berupa isim mufrad, maka dimabnikan di atas kondisi dimabnikan di atas dhammah, ya, dan ditanwinkan karena isim yang mabni itu tidak ditanwin. Maka kita katakan ya Ali, ya Muhammadu, walaysa ya Aliyun atau ya Muhammadun. Poin yang ketiga mengenai munada, jika kita ingin memanggil suatu nama yang ada alnya, maka boleh dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan mendatangkan sebelum munada yang dipanggil itu lafadz ayyuha, ayyuha untuk mudzakkar dan ayatuha untuk muannas, sehingga setiap dari keduanya itu adalah munada. Ya, munadanya mana? Ayu ataukah ayatu, itulah munadanya. Wa yakunu al ismu al muhallabi al, sedangkan isim yang ada alnya, yang dipanggil tadi yang ada alnya, ba'dahuma setelah ayu sama ayatuha itu marfu'an ala annahu sifat, ala annahu sifatun. Ya, dia itu marfu' dianggap sebagai sifat. Sifat dari mana? Sifat dari ayu dan ayatu, ya. Ini sebetulnya ada bisa dianggap sebagai sifat, ya, sifat dari ayu atau ayatuha, ya, karena di sini rofa maka disifati juga sama rofa. Boleh pula dianggap sebagai badal, ya, badal. Contohnya lah ya ayyuhal muwatinun, wahai penduduk negeri. Kita awalnya memanggil penduduk negeri, tapi di sini ada alnya ditambahkan ayu. Siapakah munadanya? Yang berposisi atau mendapatkan jabatan sebagai munada itu ayu, ya, ayunya inilah munadanya. Sementara muwatinunnya itu adalah boleh di i'rab sifat, bisa juga badal dari ayu, ya.
Baik, ini cara pertama ya. Cara yang kedua adalah atau kita mendatangkan sebelum isim yang dipanggil itu isim isyarah al-munasib yang bersesuaian. Wa yakunu al-ismu al-isyaratu wa yakunu ismul isyarati huwa al-munada wa yakunu al-ismu al-muhallabi al-ba'dahu marfu'an ala anahu sifatun. Dan isim isyarah itulah yang menjadi munadaknya, yang menempati posisi jabatan munadak, sedangkan isim yang ada alnya itu marfu' dianggap sebagai sifat ya, atau tadi boleh juga apa? Badal ya, faat ataukah badal. Contohnya ya hadhil fatatu, wahai pemudi ini ya. Siapakah munadaknya? Munadaknya hadhihi, sementara fatat ini boleh di i'rab sebagai sifat dari hadhi ataukah boleh di i'rab sebagai badal. Kemudian di sini catatannya wa yustasna mimma taqaddam lafzul jalalati Allah, dan dikecualikan dari aturan ini yang dipanggil kemudian ada alnya adalah lafzul jalalah Allah, maka dipanggil dengan ya Allah tanpa menggunakan ayu ataukah hadza ya, duna dzikri ayyuha ataukah hadza. Wa aktsaru fi nida'i ismillah, dan kebanyakan untuk memanggil nama Allah Ta'ala itu dengan Allahumma ya. Jadi cara pertama itu dengan ya Allah, boleh juga dengan Allahumma. Ini banyaknya adalah Allahumma dengan mim yang ditasydid sebagai pengganti dari huruf nida ya. Jadi mim di sini adalah sebagai pengganti huruf nida ya. Itu dua cara bagaimanakah memanggil isim dengan memiliki al. Poin yang keempat, munada itu kadangkala dipanggil dibuang huruf nidanya ya, tinggal munadanya doang, huruf nidanya tidak ada. Contohnya adalah Muhammadu Aqbil, Muhammad kesini ya, aslinya adalah ya Muhammad, ianya dihilangkan, itu boleh. Ayyuhal muwatinun, penduduk negeri ya. Sayyidati wa sadati ya, wahai tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Abu Zahra, wahai Abu Zahra. Rabbana innaka ra'ufur rahim, Rabb kami ya, ini sebenarnya ada ya Rabbana, ianya dihilangkan, Rabbana wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau adalah maha penyantun dan lagi maha penyayang ya. Jadi itu boleh memanggil kemudian huruf panggilannya dihilangkan. Poin yang kelima, apabila munada itu diidhofahkan, disambungkan kepada ya mutakalim yang berarti aku, maka boleh menghilangkan ya dan cukup dengan kasroh ya. Contohnya kita mau memanggil temanku ya, wahai temanku, ya sodiki ya, aslinya itu sodiki, itu boleh kita panggil dengan sodiki, ya-nya ini dihilangkan, jadilah sodiki. Ya bena ami ya, wahai putra pamanku, Rabbi zidni ilma ya, juga sama, aslinya adalah Rabbi ya Rabbi, wahai Robku, tapi kemudian ya-nya ini dihilangkan. Kemudian catatan berikutnya, dan wabinisbati lil ab wal adapun untuk bapak dan ibu, maka untuk memanggil keduanya boleh kita katakan ya abi, boleh juga ya umi, pilihan pertama, ataukah boleh dipanggil dengan ya abati ya ummati ya, boleh dipanggil dengan ya abati ya ummati, ataukah ya abata ya ummata. Type itu ada 3 cara memanggil bapak ibu. Kemudian yang keenam, aturan tambahan mengenai munada ini,
Dan bersambung dengan sighah atau bentuk munada itu ada 3 bentuk yang lain yang mungkin bersambung atau terkait dengan bentuk panggilan, yaitu adalah nida ta'ajub, nida yang karena ta'ajub ya, heran. Kemudian nutbah ya, nutbah itu bisa kasihan atau keluhan. Kemudian tarhim itu diringankan ya, dihilangkan ininya. Nanti akan kita bahas ya. Jadi di tarhim itu disingkat ya. Nida ta'ajub ya, itu bentuk dari salah satu bentuk ta'ajub ya. Nanti insyaallah di belakang akan disebutkan beberapa sighah atau uslub untuk ta'ajub, untuk menyatakan keheranan atau pujian ya. Biuslubin nida, dengan cara panggilan. Contohnya ya la jamalit tabi'ah, duhai betapa indah tabiatnya ya. Wa yatakawwanu hadza uslub, dan uslub ini terdiri dari ya yang merupakan huruf nida dan sekaligus sebagai huruf ta'ajub, dan kemudian munadanya yang muta'ajjab minhu, yang dikagumi, itu majrur dengan lam maftuhah ya. Jadi ada apa tadi? Iya, kemudian ada la, dan kemudian yang dipanggil. Ini nida ta'ajub ya la jamalit tabi'ah, duhai betapa bagus budi pekertinya. Kemudian yang kedua adalah uslub mandub, wahwa mutafajja alaihi ya, yang dikasihani, ataukah mutawajja minhu, atau yang di apa ya, yang dikeluhkan ya, dikeluhkan. Kalau wa ummah, wahai ibu, duhai ibu, itu kasihan artinya, duhai ibu. Kalau yang dikeluhkan contohnya wa dhahra, duh punggung gitu, punggungnya sakit ya. Dan uslub ini uslub nutbah ini terdiri dari huruf nida yaitu wa, kemudian munada yang mandub, dan akhirnya adalah alif dan ha ya. Wa asafa, wahai aduh sayang sekali ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tarhim, yaitu menyingkat, yaitu menghilangkan awakhirul kalam fin nida, bagian akhir suatu kata yang dipanggil. Contohnya ya su'a, itu untuk memanggil namanya su'ad ya. Ada perempuan namanya su'ad, kemudian dipanggil, dalnya dihilangkan, su'a. Dan nama-nama yang boleh ditarhim ketika dipanggil adalah yang pertama, semua nama perempuan yang berakhiran tak taknis. Contohnya ya Fatim, itu untuk memanggil Fatimah, boleh taknya dihilangkan, jadilah ya Fatim. Kemudian yang kedua, boleh pula dia nama-nama yang rubaiyah, terdiri dari 4 kata atau lebih, 4 huruf atau lebih. Contohnya ya Ja'f ya, Ja'fu atau Ja'fa, itu untuk memanggil Ja'far. Taib ya. Jadi 2 jenis nama yang boleh ditarhim adalah nama perempuan yang akhirnya tak taknis, boleh juga nama rubaiyah, nama yang terdiri dari 4 huruf atau lebih. Dan di sini ada 2 cara. Wa hadza wa yajuzu fil murakham lughatani, ada 2 cara baca untuk yang dipanggil dengan tarhim ini ya. Ini bacanya apa sih ya? Harokat mim dan fa-nya ini. Yang pertama, imma mungkin dan membiarkan saja setelah menghilangkan sebagaimana aslinya ya. Fatimah itu mimnya di fathah, Ja'far fa-nya juga di fathah, maka manggilnya ya Fatimah
atau ya Ja'fa. Ini pilihan pertama. Ataukah boleh pula dianggap sama kayak memanggil namanya ya? Kalau memanggil nama aturan tadi bagaimana? Dimabnikan di atas kondisi rofa, ya Fatimatu, ya Ja'faru, maka dalam kondisi ini mim dan fa tadi disamain ya, di dhammah, ya Fatimu, ya Ja'fu ya. Jadi ada dua pilihan untuk memanggil panggilan dengan model tarhim seperti ini. Boleh dibiarkan apa adanya sesuai dengan huruf sebelum dihilangkan, boleh juga mengikut ke aturan munada dengan nama. Tapi demikian kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.